Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah Aljabar Linier Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Syekh Mansur. Pada pertemuan pertama, kita perkuliahan tatap muka ya di kelas ya, telah membahas mengenai kontrak perkuliahan. Kalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari di Aljabar Linier ini satu semester ke depan. Lalu kalian juga udah tahu definisi matriks. Kita telah membahas ya definisi matriks, lalu matriks berordo itu apa, serta contohnya. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks nol. Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya yaitu matriks A. Ini ya, matriks A ya. Matriks yang barisnya ada berapa? Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Semua elemennya adalah 0. Selanjutnya matriks B. Matriks B ini ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti ordo matriks B ini adalah 2 kali 3 ya, dengan semua elemennya adalah 0. Selanjutnya adalah matriks C. Hanya satu baris saja ya, kolomnya ada 4. Matriks C ini berordo 1 kali 4 ya, dengan semua elemennya adalah 0. Semua unsur pada matriks A, matriks B, dan matriks C adalah elemennya adalah 0, sehingga matriks A, matriks B, dan matriks C ini disebut sebagai matriks 0. Sifat-sifat matriks 0 itu antara lain yaitu yang pertama, matriks A jika dijumlahkan dengan matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0, maka hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Dengan syarat bila ukuran matriks A itu sama dengan ukuran matriks 0. Terus yang selanjutnya, matriks A apabila dikalikan dengan matriks 0, hasilnya adalah sama dengan matriks 0. Begitu juga matriks 0 jika dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya adalah matriks 0. Matriks yang semua elemennya adalah nilainya 0 gitu ya, jika syarat-syarat perkalian itu terpenuhi. Berikutnya yaitu matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris saja. Contohnya adalah ini ya, matriks D itu hanya terdiri dari satu baris saja, kolomnya terdiri dari 2 kolom ya. Kolom pertamanya adalah min 3, kolom keduanya adalah 2 ya. Contoh selanjutnya matriks E, barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Kolom pertama 5, kolom kedua 0, kolom ketiga 2. Matriks F, ini barisnya ada 1, kolomnya ada 4 ya. Matriks D, matriks E, matriks F ini hanya memiliki satu baris saja, sehingga disebut sebagai matriks baris. Matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom saja. Contohnya yaitu matriks G ini ya, hanya terdiri satu kolom saja, barisnya ada 2. Berarti ordo dari matriks G ini adalah 2 kali 1. Selanjutnya matriks H, kolomnya ada 1, barisnya ada 3 ya. Berarti ordo dari matriks H ini adalah 3 kali 1. Selanjutnya matriks I, barisnya ada berapa? 4 ya. Kolomnya ada 1, maka ordo dari matriks I ini adalah 4 kali 1. Matriks G, matriks H, dan matriks I hanya memiliki satu kolom saja, sehingga disebut sebagai matriks kolom. Selanjutnya, matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Apa itu matriks persegi atau matriks bujur sangkar?
Matriks persegi atau matriks bujur sangkar adalah matriks yang banyak barisnya itu sama dengan banyak kolomnya. Jadi apabila banyak barisnya itu sama dengan banyak kolomnya, maka disebut sebagai matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Kita lihat langsung ya ke contohnya. Matriks J ini adalah barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2 ya. Berarti banyaknya baris dan kolomnya sama, maka matriks J ini dikatakan sebagai matriks persegi ya. Matriks J ini ordernya berapa? 2 kali 2. Terus matriks K ini punya baris sebanyak 3, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3 ya. Maka banyaknya baris dan banyaknya kolom juga sama, ordernya adalah 3 kali 3, sehingga matriks J dan matriks K ini disebut sebagai matriks bujur sangkar karena banyaknya baris dan banyaknya kolom sama gitu ya. Selanjutnya yaitu matriks segitiga atas. Apa itu matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan 0. Berarti syaratnya apa? Matriks segitiga atas itu matriks bujur sangkar ya. Artinya matriks segitiga atas itu harus mempunyai baris dan kolom sama ya, karena tadi matriks bujur sangkar adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Terus syarat tambahannya di matriks segitiga atas ini bahwa matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan 0. Jadi kita lihat, kita punya matriks bujur sangkar, kita lihat diagonal utamanya. Nah, di bawah diagonal utamanya itu semua elemennya adalah 0 ya. Dengan kata lain, matriks A adalah matriks segitiga atas bila elemennya A, I, J itu sama dengan 0 untuk I-nya itu lebih dari J ya. Langsung ke contoh aja, matriks L ini adalah barisnya ada 3 ya, kolomnya juga ada 3, berarti ini merupakan matriks bujur sangkar, benar ya. Terus kita lihat diagonal utamanya, semua elemen yang ada di bawah diagonal utamanya nilainya adalah 0. Kita lihat ya, ini adalah diagonal utamanya ya. Apakah di bawah diagonal utamanya semua elemennya 0? Iya ya, semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Maka matriks L ini merupakan matriks segitiga atas. Kita lihat yang contoh matriks M ya. Ini matriks M mempunyai baris 1, 2, 3, 4 matriks M ini barisnya 4, kolomnya juga 4, berarti ini merupakan matriks bujur sangkar. Lalu selanjutnya yang kita lihat adalah diagonal utamanya mana? Ini adalah diagonal utamanya. Selanjutnya, apakah di bawah diagonal utama itu elemennya semuanya 0? Ya, semua elemen di bawah diagonal utamanya 0, maka matriks M ini merupakan matriks segitiga atas, begitu ya. Kemudian matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utamanya sama dengan 0. Kalau tadi matriks segitiga atas itu di bawah diagonal utamanya 0, kebalikannya matriks segitiga bawah itu di atas diagonal utamanya semua elemennya bernilai 0. Dengan kata lain, matriks A adalah matriks segitiga atas bila elemennya A, I, J sama dengan 0 untuk I-nya itu kurang dari J. Kita lihat ya ke contohnya ya, matriks N. Matriks N ini apakah matriks bujur sangkar? Kita lihat barisnya ada berapa? 1, 2, 3, kolomnya juga 1, 2, 3. Maka matriks N ini merupakan matriks bujur sangkar. Lalu yang kita perhatikan selanjutnya adalah diagonal utamanya adalah ini ya. Apakah di atas diagonal utamanya semuanya elemennya bernilai 0? Benar ya, sesuai ya. Semua elemen di atas diagonal utamanya 0, maka matriks N ini merupakan matriks segitiga bawah.
Contoh berikutnya yaitu matriks O. Matriks O ini adalah matriks berordo 4 kali 4 ya, karena barisnya ada 4, kolomnya juga ada 4. Kita lihat diagonal utamanya. Diagonal utamanya, apakah di atas diagonal utamanya semua elemennya bernilai 0? Semua elemennya bernilai 0, maka matriks O ini merupakan matriks segitiga bawah. Kemudian matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utamanya sama dengan 0. Jadi syaratnya apa? Tetap ya, masih sama ya, matriks bujur sangkar, matriks diagonal tuh. Artinya banyaknya baris dan kolom sama. Selanjutnya di luar diagonal utamanya nilainya sama dengan 0 ya. Berarti hanya diagonalnya saja yang nilainya tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks A adalah matriks diagonal bila AIJ-nya itu sama dengan 0. Elemennya itu semuanya sama dengan 0 untuk I-nya itu tidak sama dengan J. Jadi saat I-nya itu sama dengan J atau diagonal utamanya itu hanya diagonal utamanya yang tidak sama dengan 0 begitu ya. Kita lihat saja ke contohnya matriks P ini ya. Diagonal utamanya min 2, 8, 1, selain diagonal utamanya elemennya 0 semua. Maka matriks P ini dikatakan matriks diagonal gitu ya. Selanjutnya matriks Q, matriks bujur sangkar ya. Ordonya adalah 4 kali 4. Diagonal utamanya nilainya semuanya tidak ada yang 0 ya, ini ya, min 2, 8, 3, 2. Lalu selain diagonal utamanya nilainya 0 semua, maka matriks Q ini merupakan matriks diagonal. Selanjutnya yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan 1. Dengan kata lain, matriks A adalah matriks identitas bila elemennya atau AIJ-nya itu sama dengan 1 untuk I-nya itu sama dengan J. Artinya apa? Diagonal utamanya semuanya bernilai 1 ya. Dan AIJ-nya itu tidak sama dengan 0 bila I-nya itu tidak sama dengan J. Matriks identitas biasa ditulis dengan matriks I. Contohnya yaitu matriks I ini ya. Ordonya adalah 3 kali 3. Diagonal utamanya semuanya adalah 1 ya. Selain diagonal utamanya nilainya adalah 0. Begitu juga contoh yang ini, matriks I dengan ordonya 4 kali 4. Diagonal utamanya 1 semua dan selain diagonal utamanya bernilai 0. Maka ini merupakan matriks identitas. Adapun matriks identitas ini mempunyai sifat seperti bilangan 1 dalam operasi-operasi dengan bilangan biasa ya. Jadi matriks A apabila dikalikan dengan matriks I sama dengan matriks I dikalikan dengan matriks A, hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Sama dengan semua bilangan jika dikalikan 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri, sama seperti itu ya, bila syarat-syarat perkalian terpenuhi. Kemudian matriks skalar. Matriks skalar itu adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utamanya sama dengan K. Matriks I adalah bentuk khusus dari matriks skalar dengan K-nya itu sama dengan 1. Jadi yang kita perhatikan di matriks skalar ini adalah K-nya. Jika K-nya itu sama dengan 1, maka sama dengan matriks I ya. Karena matriks I itu adalah matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya adalah 1 semua dan selain diagonal utamanya adalah bernilai 0. Contohnya adalah matriks T ini ya. Diagonal utamanya semuanya 4 ya ini ya. Maka K-nya sama dengan K-nya sama dengan 4 gitu ya. Terus yang ini matriks U diagonal utamanya min 2 semua, maka K-nya itu adalah min 2.
Ini matriks T adalah matriks skalar, dapat kita tuliskan sebagai 4 dikali dengan matriks identitas ya. Karena matriks identitas kan diagonal utamanya semuanya 1, jika dikalikan dengan 4 maka hasilnya adalah matriks T ya. Gitu. Maka bisa kita tulis matriks T itu adalah 4 dikali dengan matriks identitas. Selanjutnya matriks inverse. Kalau matriks A dan matriks B, matriks bujur sangkar berordo M kali N, dan berlaku matriks A dikali dengan matriks B sama dengan matriks B dikali dengan matriks A, hasilnya adalah matriks identitas, maka dikatakan matriks B itu inverse dari matriks A, dan ditulis matriks B itu adalah matriks A diinverskan gitu ya. Sebaliknya, jika matriks A itu adalah inverse dari matriks B, maka kita tulis matriks A itu sama dengan matriks B diinverskan. Contohnya yaitu ini ya. Matriks A yaitu matriks yang berordo 3 kali 3, elemennya yaitu baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 1, 3, 3, baris ketiga 1, 2, 4. Mempunyai A inverse yaitu ini. Karena A dikalikan dengan A inverse itu hasilnya adalah matriks identitas, maka benar ya bahwa A inverse ini adalah inverse dari matriks A, gitu ya. Selanjutnya yaitu matriks simetris. Matriks simetris itu adalah matriks bujur sangkar yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, matriks A itu merupakan matriks A transpos atau AIJ sama dengan AJI untuk semua I dan J. AIJ sama dengan AJI. Kalian ingat kembali ya, transpos itu adalah merubah baris menjadi kolom. Contoh, kita langsung perhatikan contoh aja. Matriks A ini kita akan transposkan ya. Transpos dari matriks A berarti baris pertama menjadi kolom pertama, gitu ya. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga, gitu ya. Jadi matriks A transpos itu merupakan merubah baris menjadi kolom. Selanjutnya, karena matriks A ini sama dengan matriks A yang ditransposkan, maka matriks A merupakan matriks simetris. Ini kan setelah ditransposkan hasilnya juga sama ya. Maka matriks A ini merupakan matriks simetris. Kemudian matriks antisimetris. Matriks yang transposnya adalah negatifnya. Dengan kata lain, bila matriks A itu ditransposkan, itu maka hasilnya adalah negatif dari matriks A, atau AIJ itu sama dengan negatif AJI untuk semua I dan J. Mudah dipahami bahwa semua elemen diagonal utama matriks antisimetris itu adalah 0 ya. Matriks antisimetris itu diagonal utamanya adalah 0 semua ya. Kita lihat ke contohnya ya. Matriks A itu ini, matriks antisimetrisnya adalah ini ya. Diagonalnya semua elemennya sama ya ini ya. Melainkan bedanya adalah jika di sini -1, -1, di sini adalah 1, di sini -2, di sini 2. Berarti dapat kita tulis bahwa ini juga ya 1 di sini -1. Dapat kita tulis bahwa matriks A transpos ini sama dengan negatif dari matriks A, gitu ya. Yang terakhir yaitu matriks komutatif. Matriks komutatif, kalau matriks A dan matriks B adalah matriks bujur sangkar dan berlaku matriks A dikali dengan matriks B itu sama dengan matriks B dikali dengan matriks A,
maka matriks A dan matriks B itu dikatakan berkomutatif satu sama lain. Jelas bahwa setiap matriks bujur sangkar berkomutatif dengan matriks identitas ya, dengan ukuran yang sama dan dengan inversnya bila ada. Kalau matriks A dikali dengan matriks B itu sama dengan negatif matriks B dikali dengan matriks A, maka dikatakan kedua matriks itu antikomutatif. Kita lihat langsung ke contohnya. Matriks A ini adalah matriks berordo 2 kali 2 dan matriks B-nya juga sama juga ya. Matriks berordo 2 kali 2. Elemennya baris pertamanya matriks A itu 2 dan 1, baris keduanya 1 dan 2. Matriks B baris pertamanya 3 dan 1, matriks B baris keduanya yaitu 1 dan 3. Matriks A ini jika dikalikan dengan matriks B, hasilnya adalah ini ya. Terus apabila matriks B dikalikan dengan matriks A, hasilnya juga ini. Hasilnya sama keduanya, maka matriks A dan matriks B itu dikatakan berkomutatif satu sama lain. Kalian sudah tahu ya cara perkalian matriks ya. Kita bahas dikit di sini. Ini matriks A mana? Ini matriks A ya. Matriks A ini dikalikan dengan baris pertama dikalikan dengan kolom pertamanya. Berarti kita tulis bahwa ini dikalikan dengan ini. Kolom pertama berarti 2 dikali dengan 3 itu sama dengan 6. Terus 1 dikali dengan 1 ini ya sama dengan 1. Dijumlahkan hasilnya adalah 7. Maka di sini hasilnya 7. Begitu ya. Mudah. Apabila kalian ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan langsung kepada saya atau temannya yang sudah mengerti. Sekian ya perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.